Pemirsa, kita akan membahas soal hasil quick count yang baru saja selesai dilakukan oleh beberapa lembaga survei bersama pengamat politik Boni Hargens. Bang Boni, ini kalau kita bicara soal hasil quick count, ini memang sesuai prediksi? Atau Anda punya pendapat lain? Saya kira kalau nomor 1 sampai nomor 4 itu memang sudah lama kita prediksi seperti itu susunan. Yang cukup mengejutkan itu yang nomor 5-6. Karena asumsi umum ketika tahun lalu sampai beberapa bulan terakhir bahwa partai agama yang kemarin mengambil posisi sebagai partai menengah ini akan mundur, turun kelas. Ternyata faktanya malah beberapa hasil survei pada tahun sebelumnya bahkan mengatakan bahwa beberapa akan jebol di bawah 4. Tidak akan, bahkan tidak menyentuh parliamentary threshold seperti itu. Ternyata dia naik kelas. Dan ini menurut saya ini satu anomali di pemilu kali ini. Apakah memang proses ini fair atau ada sesuatu, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti susunan 1 sampai 4 itu masuk di dalam track asumsi awal. Ya, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal quick count. Kan ada anggapan bahwa dikhawatirkan ada bandwagon effect seperti itu. Ini karena kalau kita melihat hasil quick count beberapa lembaga survei itu diumumkan itu sebelum proses pencoblosan selesai sebetulnya. Nah, Anda melihat ini bagaimana? Ya, saya sih kita berhak menjudge lembaga-lembaga quick count. Tapi yang pasti bahwa di antara ramainya industri quick count ini memang tentu 1 atau 2 itu pasti ada yang benar. Pasti ada yang benar. Pasti ada yang benar. 1, 2 atau 3 ya. Saya lebih percaya apa yang dilakukan oleh teman-teman Kompas misalnya, atau ya hampir semua yang dilakukan oleh teman-teman media itu cukup objektif. Atau oleh 1, 2 lembaga seperti Laboratorium Politik UI. Itu juga menurut saya cukup pantas dipercaya. Kalau lain-lain ya bisa kita baca secara politis. Bang Boni, ini kita punya beberapa grafik kita lihat di sini. Mengenai cara kerja hitung cepat atau quick count, 1 menetapkan sampel TPS untuk mengambil data, kemudian penetapan TPS diambil secara acak berdasarkan jumlah penduduk, jumlah pemilih terbaru, penyebaran pemilih, dan lain-lain. Kemudian menyediakan tenaga pemantau untuk melakukan data ke server. 4, data diolah secara deskriptif. Ini kalau kita bicara soal akurat atau tidak akuratnya quick count ini memang berdasarkan sampel TPS yang diambil ya? Ini kan metodologi ilmiahnya, nggak ada masalah di situ. Cuman kalau misalnya kita berkepentingan, seperti saya lihat dari tadi siang ada rilis dari lembaga quick count tertentu yang mengatakan Gerindra pemenang dan sebagainya itu. Saya kira mereka bisa bermain di pengambilan sampel ya pada saat pengacakan itu. Dia tidak acak. Artinya mereka sebetulnya mencoba untuk mempengaruhi calon pemilih pada saat itu. Iya, tapi bisa saja dia sebut metodenya random, tapi dia tidak melakukan random, tapi dia menentukan secara sepihak. Saya ngambil dari sini, ngambil dari sini, ngambil dari sini. Jadi dia hanya berlindung di balik kata metode random itu. Nah, ini kalau kita bicara soal quick count dan demokrasi seperti itu, bukankah ini sebetulnya sangat memberi dampak kurang baik seperti itu ya? Ya, sebetulnya kan demokrasi itu apapun boleh muncul sepanjang tidak melanggar konstitusi. Artinya biarkan masyarakat yang menilai. Termasuk membohongi masyarakat? Masyarakat akan menilai. Dalam proses itu akan ada kematangan di mana publik punya logika kolektif. Anda melihat masyarakat saat ini sudah cukup dewasa untuk melihat? Saya kira perlahan masyarakat kita makin kritis dan makin rasional juga dalam melihat setiap fenomena politik yang muncul. Dan saya kira di sini persis penghakiman yang paling kejam terhadap partai-partai, ya termasuk terhadap institusi-institusi politik yang lain. Ketika mereka dibangun di atas sebuah pencitraan yang manipulatif, pada waktunya juga akan dihakimi secara kejam. Dan tapi itu yang terjadi. Kalau kita bicara soal, pada akhirnya masyarakat akan memberikan dalam tanda kutip sanksi sosial seperti itu terhadap partai politik. Tapi ketika muncul lembaga-lembaga baru, kita bicara pemilu itu selalu muncul lembaga-lembaga baru yang menyatakan diri menggunakan metode yang ilmiah. Jadi salah satu fenomena yang menonjol dari modernisasi politik itu adalah politik kemudian dikelola secara industrial. Dia menjadi industri. Dan dalam konteks ini orang bicara soal popularitas, orang bicara soal kekuatan finansial, orang bicara soal penguasaan wacana politik dan sebagainya. Dan persis disitulah munculnya industri-industri survei, quick count dan segala macam. Tentu ada yang benar dan objektif ya. Tetapi ada juga yang muncul sekedar strategi politik untuk mengganggu wacana atau untuk menghajar lawan, melakukan negatif campaign atau bahkan black campaign. Dan saya kira belakangan ini menonjol sekali sejumlah lembaga survei muncul sebagai meriam politik ya. Arti tentu metodologinya nggak bakal benar. Bukan hanya yang baru sebetulnya, lembaga yang lama-lama juga melakukan hal itu. Ya bisa. Yang lama juga ya ini sangat tergantung apakah dia mengusung kepentingan politik kelompok tertentu, kandidat tertentu, atau dia ingin menjaga pengetahuan masyarakat. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Bang Boni.